Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kusayangi. Kembali lagi bertemu di channel Hemistin. Kali ini Bu Atin akan membahas materi kelas 10 tentang konsep mol. Silahkan disimak, semoga bisa dipahami. Coba kita kenal dulu dengan mol gitu ya. Mol dalam perhitungan kimia. Sebelumnya kita coba mengenal satuan dulu. Kita sudah mengenal satuan lusin ya. Satu lusin itu ada 12 buah. Atau satuan rim, satu rim itu ada 500 lembar. Atau satu kodi itu ada 20 buah. Ini adalah satuan-satuan dalam bentuk jumlah gitu ya. Tapi apakah kita bisa selalu menggunakan satuan dalam bentuk jumlah? Kan mestinya tidak. Misalnya kita mau beli 1000 butir beras, kan tidak mungkin. Atau membeli 1 juta butir gula pasir, kan tentunya tidak. Maka satuan pun juga sesuai topik apa yang kita bahas. Misalnya untuk membeli beras kita pasti akan pakai satuan massa 1 kilo gitu ya, atau 1 ons, atau setengah kilo, atau setengah ons gitu ya. Begitu juga dengan gula pasir, kita juga menggunakan satuan massa. Nah, bagaimana dengan atom yang begitu kecil, bahkan lebih kecil dari gula pasir maupun beras? Maka nantinya kita jadi punya satuan khusus di dalam kimia, yaitu satuan mol, MOL ya. Nah, apa itu mol? Mol adalah satuan jumlah partikel di mana dia setara dengan 12 gram atom C12. Nah, 12 gram atom C12 sesuai penelitian itu berisi sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, berarti kan sangat kecil, maka banyak banget partikelnya. Nah, disinilah nanti mol akan berperan dalam perhitungan kimia. 1 mol kuncinya di sini sama dengan 1 mol itu isinya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, nanti ini konversi dari mol ke massa, mol ke jumlah partikel, itu nanti akan kita kenal dengan konsep mol. Semua perhitungan kimia akan berdasarkan atau berbasis konsep mol. Oke, kita coba ya pahami ya. Jadi di dalam konsep mol kita nanti akan menghitung berbagai macam zat gitu ya. Misalnya menghitung jumlah partikel, kemudian menghitung jumlah partikel, menghitung massa, menghitung volume gas, kemudian menghitung molaritas. Itu semua berbasis pada mol. Berbasis pada mol. Mol itu nanti dilambangkan sebagai N kecil gitu ya. Nah, misalnya kita mau ngitung jumlah partikel, ada rumusannya, ada konversinya. Mau ngitung volume, ada konversinya. Coba kita bahas satu-satu ya, biar bisa dipahami. Yang pertama, Bu Atin akan membahas jumlah partikel. Tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa jumlah partikel itu nanti dalam 1 mol itu terdiri dari 6,02 kali 10 pangkat 23, yang nantinya itu akan dirumuskan sebagai X, jumlah partikel itu X sama dengan mol kali L. Apa itu L? L itu adalah bilangan Avogadro yang nilainya adalah tadi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini L, nilainya sekian. Nah, L ini disebut dengan bilangan Avogadro nantinya. Nah, maka karena kita sudah dapat rumus X sama dengan N kali L, jumlah partikel itu adalah tergantung mol kali bilangan Avogadro-nya, maka nanti N bisa dihitung dari X per L. X per 6,02 kali 10 pangkat 23. Tadi X adalah jumlah partikel, N adalah mol, dan L adalah bilangan Avogadro. Nah, contoh kasus atau contoh soal yang melibatkan jumlah partikel misalnya. Tentukan jumlah partikel dalam 2 mol gas oksigen. Kita harus tahu dulu oksigen ini. Oksigen itu rumusannya apa ya? Kan O2 ya. Kita suruh ngitung jumlah partikel dari oksigen. Tadi rumusannya apa? Mol kali L. Molnya berapa? Molnya adalah 2. N itu mol ya. Kali L. L itu adalah nilai bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, berapa ketemunya? Tadi ketemunya adalah 12,3
kali 10 pangkat 23. Apa? Ya, partikel di sini. Partikel. Jadi tinggal kita alihkan jumlah partikel ini dengan cara mol kali bilangan Avogadro. Contoh yang kedua, hitung mol nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida ini adalah NO2 jika terdapat 12,04 kali 10 pangkat 23 partikel. Ini berarti X. Nah, yang ditanyakan mol. Tadi, kalau X sama dengan N kali L, maka yang ditanyakan sekarang tinggal N-nya. N berarti X per L, yaitu kita masukkan X-nya adalah 12,04 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini tadi kali 10 pangkat 20 ya. Nah, berarti nilainya berapa? Yaitu 2 kali 10 pangkat min 3. Apa? Berarti satuannya adalah mol. Jadi mol itu satuannya mol. Semoga bisa dipahami untuk jumlah partikel. Nah, yang kedua, konversi mol juga melibatkan massa. Pada atom, gram itu sama dengan mol kali AR, atau mol sama dengan gram per AR. Tetapi kalau pada senyawa, maka gram sama dengan N kali MR, atau N sama dengan gram per MR. Masih ingat ya bagaimana cara menentukan MR? Perlu dilihat lagi dalam video saya kalau kalian sudah lupa. Dan menentukan AR. AR itu ada di dalam tabel periodik unsur ya. Kita bisa melihat AR masing-masing unsur. Nah, kita aplikasikan dalam contoh soal. Yang pertama, tentukan massa besi. Massa berarti gram dalam 2 mol logam besi. Kita lihat di sini yang diminta adalah massanya besi, gramnya Fe dalam 2 mol. Berarti ini adalah molnya besi. Maka menjawabnya gimana tadi? Karena besi adalah atom, unsur sendirian, maka gram sama dengan N kali AR-nya. N-nya berapa? 2 mol. AR besi diketahui yaitu 56. Berarti sama dengan 112. Apa satuannya? Karena massa satuannya gram. Oke, untuk soal yang kedua, hitung mol NaOH. NaOH ini bukan lagi unsur ya atau atom, tapi dia sudah senyawa. Tolong ini ada koreksi ya di sini ya. Hitung mol NaOH jika terdapat 8 gram NaOH. Gram itu berarti massa, yang ditanya adalah molnya, mol NaOH, N. Ingat, sebelum kita menghitung N, itu kan rumusnya kalau senyawa itu gram per mR tadi. Maka gramnya berapa? 8. NaOH-nya gramnya 8. Berapa MR-nya? Nah, ini harus kita cari dulu. MR dari NaOH. Ingat ya, MR NaOH berarti sama dengan AR-nya Na, yaitu 23, ditambah AR-nya O, 16, ditambah AR-nya H, 1. Totalnya berarti sama dengan 40. Nah, MR ini yang mau kita buat hitungan. Maka sama dengan nilainya 1/5. Oh, kalau begitu berarti sama saja 0,2. Satuannya apa? Mol, karena N. Kemudian volume juga dipengaruhi oleh konsep mol. Di sini sangat mempengaruhi volume ya. Ada 2 jenis volume, yaitu ada volume tidak standar dan ada volume standar. Volume tidak standar itu berdasarkan rumusan gas ideal. Nilai volume itu pada rumusan gas ideal adalah PV sama dengan nRT, sehingga V sama dengan nRT per P. Nah, di sini di mana P itu adalah tekanan gas dalam satuan atmosfer, kemudian volume dalam satuan liter, N adalah mol, satuannya mol, R adalah tetapan gas, nilainya adalah 0,082. Ini sudah tetapan. Kemudian suhu dalam Kelvin, harus dalam Kelvin. Jadi kalau kamu masih dalam soalnya dalam Celcius, maka harus tambah 273. Selain volume tidak standar, ada juga volume standar, di mana volume standar ini ada syaratnya, yaitu diukur pada kondisi standar, suhunya 0 derajat dan tekanannya 1 atmosfer. Sehingga ketika kita masukkan ke rumus gas ideal, V standar atau di sini sudah dituliskan sebagai V STP. STP adalah singkatannya standar temperature and pressure. Nah, berarti di sini kita masukkan nilai N. Kemudian R itu tadi adalah tetapan, T adalah suhu, P adalah tekanan.
Nah, kita masukkan nilai R-nya. R-nya adalah 0,082. T-nya harus dalam Kelvin karena tadi 0 derajat, berarti harus ditambah 273. Kemudian tekanannya harus berapa? Tekanannya tadi harus 1 kalau kondisinya standar. Harus 1. Nah, sehingga ketika angka-angka ini masuk, maka menjadi lebih sederhana. Yaitu N kali 22,4 itu adalah rumusan untuk volume standar. Sehingga N-nya, nah nanti kamu bisa menghitung ya. N-nya sama dengan VSTP per 22,4. Contohnya bagaimana? Contohnya, tentukan volume dari 8 gram oksigen. Gram berarti massa, oksigen berarti O2. Jika diukur pada kondisi 0 derajat 1 atmosfer. Nah, kita harus lihat kondisinya. Karena kondisinya 0 derajat 1 atmosfer, inilah yang dikatakan sebagai volume standar. Maka kita harus mengikuti rumusan volume standar. VSTP sama dengan N kali 22,4. Apakah sudah ada N di sini? Oh, belum ada. N kita alihkan dulu karena dia massa, maka N-nya dapatnya dari gram per mr. Gram oksigennya berapa? Gramnya 8. mr-nya, oksigen itu AR-nya di sini belum diketahui ya. AR oksigen itu adalah 16. Berarti kalau MrO2 berarti kan 32. Nah, berarti 1/4 mol. Nah, kalau molnya sudah dapat, kita bisa ngitung volume standar. Masukkan ke sini. Oh, molnya tadi ketemu 1/4 kali 22,4. Nah, maka jawabannya adalah 1/4 dari 22,4 adalah 5,6 liter. Nah, jadi kita harus pandai-pandai mengkonversikan tadi rumusan-rumusan yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, volume gas CH4 yang ditanya volume sebanyak 11 gram. Nah, ini gram ini berarti nanti kita konversikan ke mol dulu ya. Tekanannya 1 atmosfer, suhunya 27. Apakah ini standar? Oh, tentu tidak. Karena tidak, berarti kita menghitung volumenya sama dengan N, R, T, per P. N-nya sudah ada belum? Belum ada, kita harus cari dulu. N-nya dari CH4 itu berarti gram per mr. Berapa gramnya? 11. Per berapa mr-nya kita cari? ARC 12 ditambah 4. Berarti 16 ya. 11/16. Nah, ya sudah kita masukkan. Berarti kita masukkan angka-angkanya yang ada di sini. N-nya 11/16. Nilai R-nya adalah 0,082. P-nya berarti 27 derajat ditambah 273 dibagi. Nah, tekanannya berapa? Tekanannya 1 atmosfer. Nah, coba kalian nanti hitung, ketemu satuannya adalah liter. Jadi dalam soal ini tadi nomor 1 mewakili kondisi standar, nomor 2 mewakili kondisi tidak standar. Kemudian yang terakhir, konversi terakhir adalah untuk molaritas. Molaritas itu sama saja konsentrasi gitu ya, konsentrasi suatu zat. Molaritas itu rumusnya adalah mol per volume atau mol tiap volume, satuan liter. Maka mol sama dengan molar kali volume, di mana N itu adalah mol, V adalah volume, M adalah molaritas. Contoh soalnya begini, suruh menentukan molaritas NaOH. Molaritas NaOH dalam 500 ml larutan. Tentunya kita harus cari dulu mol, karena di sini kita semuanya harus menghitung mol ya. Mol NaOH dapat dari mana? Kita lihat data, ada data massa, berarti dari massa per mr. Massa NaOH-nya 4. MR NaOH itu nanti kalau kalian hitung adalah 40. Berarti 4/40 berarti 1/10 0,1 mol. Kemudian mencari molaritas itu sama dengan mol per volume. Ingat ya, volume harus dalam liter. Berarti 0,1 dibagi volumenya 500 ml berarti 0,5 molar. 0,5 liter. Berarti 0,1 per 0,5 berarti ketemunya adalah 0,2. Satuannya apa molaritas? Molar. M besar. Nah, ini adalah contoh-contoh konversi
konsep mol yang bisa kita arahkan ke jumlah partikel, ke volume, ke massa, dan ke molaritas. Sehingga kita nanti dapat kesimpulan di sini. Jumlah partikel tadi, kalau kita mengingat lagi ya, jumlah partikel itu apa tadi? X. X itu sama dengan N kali L, sehingga N sama dengan X per L. Volume gas pada kondisi tidak standar PV/nRT, atau N sama dengan PV per RT. Nah, kalau kondisinya yang standar berarti nanti ada VSTP, N kali 22,4, atau N berarti nanti N sama dengan VSTP per 22,4. Atau ke molaritas tadi M sama dengan N per V, sehingga N sama dengan M kali V. Atau massa tadi, massa GR bisa gram, N kali AR, atau gram sama dengan N kali MR, sehingga N bisa gram per AR, atau N juga bisa gram per MR. Nah, konversi rumus inilah yang nanti akan kita gunakan sampai dengan kelas 12. Semoga kalian bisa memahami bahwa semua mau menghitung apapun, semua berpatokan pada nilai mol atau N. N bisa dihitung dari segala penjuru gitu ya. Segala sesuatu yang diketahui kita bisa cari molnya. Oleh karena itu konsep ini disebut dengan konsep mol. Silahkan kalian pelajari lagi untuk contoh-contoh soal yang ada di buku pegangan kalian gitu ya, LKS atau buku cetak. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke Bu Atin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.